yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Nah, kakak harap adik-adik tetap sehat dan tetap semangat ya. Dan untuk saat ini, adik-adik tetap di rumah saja dan juga jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, di sini Kak Putri memberitahu kabar sukacita, kabar baik pada adik-adik semua nih. Nah, untuk ibadah anak di bulan Juli nanti akan dibagi menjadi 3 grup sesuai dengan kelompok wilayah adik-adik masing-masing. Nah, yang pertama ada grup A. Grup A nanti akan terdiri dari kelompok wilayah Jatimulya, Margahayu, dan Bekasi Timur Regensi. Kemudian ada grup B yang terdiri dari kelompok Tambun, Perumnas 3, dan juga Wisma Jaya. Lalu yang terakhir ada grup C yang terdiri dari kelompok Cibitung, Cikarang, dan juga Karawang. Nah, nanti pada saat ibadah di bulan Juli nanti, adik-adik akan bertemu dengan teman-teman satu kelompoknya dan juga teman dari 2 kelompok yang lain ya. Kami Guru Sekolah Minggu membagi ibadah anak menjadi 3 grup seperti ini, berharap agar adik-adik sekolah minggu dapat lebih diperhatikan lagi dan juga lebih kita rangkul lebih dekat lagi ya. Nah, untuk itu adik-adik jangan lupa menghadiri ibadah anak Zoom di bulan Juli nanti. Kakak tunggu loh kehadiran adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis GKJ Bekasi Timur mengucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang membutuhkan pelayanan khusus dapat menghubungi majelis di kelompok masing-masing. Berikut ini kami sampaikan pokok intisari Warta Gereja. Pertama, Lelayu. Telah kembali ke dalam kemuliaan kasih Bapa di sorga, Ibu Daliem, ibunda dari Bapak Joko di kelompok BTRG.
pada hari Rabu 23 Juni 2021 dalam usia 72 tahun di Klaten, dan telah dimakamkan pada hari Kamis 24 Juni 2021 di Pemakaman Gede, Desa Kemiri, Kecamatan Tulung, Klaten. Kedua, Ibu Leni Kristina Suryani, istri dari Bapak Yudian Angga Herditama di kelompok Jatimulya, pada hari Jumat 25 Juni 2021 dalam usia 28 tahun di Jakarta, dan telah dimakamkan pada hari Jumat 25 Juni 2021 di TPU Pedurenan, Bekasi. Segenap majelis dan jemaat menyatakan turut berduka cita dan mendoakan kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan senantiasa menyertai segenap keluarga. Kedua, kelahiran. Telah dianugerahi Tuhan dengan kelahiran seorang anak, keluarga Bapak Yudian Angga Herditama dan Ibu Leni Kristina Suryani di kelompok Jatimulya pada hari Senin 14 Juni 2021 di Bekasi. Anak diberi nama Jihyo Elvareta Dinitama, yaitu anak pertama dan perempuan. Majelis dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Ketiga, informasi ibadah minggu. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini peningkatan kasus positif COVID dan penyebaran virus sangat tinggi, baik secara nasional maupun lokal di Bekasi. Bahkan tidak sedikit warga jemaat GKJ Bekasi Timur yang terpapar virus ini. Setelah melalui proses percakapan dengan mempertimbangkan banyak hal, maka majelis menyampaikan keputusan perihal peribadahan minggu di GKJ Bekasi Timur, yaitu ibadah hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 akan diadakan dalam bentuk ibadah keluarga. Bentuk ibadah keluarga ini sudah pernah kita lakukan di awal pandemi tahun lalu. Umat yang dikasihi Allah, kiranya kita dimampukan oleh Allah untuk tetap bertahan dan bersabar di masa pandemi, sebisa mungkin mengurangi kerumunan dan tetap memelihara iman melalui peribadahan, meskipun dilakukan secara online. Kiranya Tuhan menolong kita. Untuk informasi dan pokok pewartaan lainnya, mohon Bapak, Ibu, dan Saudara membacanya sendiri dalam lembar Warta Gereja. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa pada ibadah Minggu 27 Juni 2021. Bagi kita semua yang beribadah di rumah bersama keluarga masing-masing. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan, anugerah dan damai sejahtera Tuhan, serta diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada ibadah minggu ini kita akan menghayati tema setia pada misi menolong sesama. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Ripka Evelina Pratiwi. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Umat dimohon berdiri. Aku hendak bersyukur
Allah kita adalah Sang Pemelihara yang selalu membimbing perjalanan umat miliknya. Di dalam syukur atas anugerah dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita di sepanjang waktu yang telah kita jalani, marilah ibadah minggu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur atas kasih dan berkat-Nya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita, sehingga kita dapat bertumbuh dalam iman yang benar dan turut menjalankan misinya bagi sesama kita. Tema ibadah yang akan kita hayati adalah setia pada misi menolong sesama. Mari kita membuka hati untuk dipimpin Tuhan agar dapat bertumbuh dan menghasilkan buah, yaitu menjalankan misi menolong sesama. Kiranya ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur dan kesetiaan kita kepada Allah, Sang Sumber kehidupan. Umat yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan dalam menjalankan hukum kasih-Nya, yaitu mengasihi sesama tanpa memandang muka, maka haruslah kita meneladaninya dalam melakukan hukum kasih, seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari kita menghayati dan menerapkan firman Tuhan perihal hukum kasih sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kita menyadari bahwa kita belum mampu melakukan hukum kasih itu secara benar. Kita masih mengutamakan diri sendiri daripada sesama. Kita masih mudah menyimpan dendam, kebencian, dan iri hati. Bahkan tutur kata dan perilaku kita sering melukai hati sesama. Untuk itu, marilah dengan kesungguhan
ketulusan dan kerendahan hati, kita mengakui dosa kita dan memohon pengampunan di hadapan Tuhan, serta mendoakan sesama kita yang mungkin pernah kita lukai, dan memberikan pengampunan kepada sesama yang mungkin pernah melukai kita. Mari berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar mampu meneladani-Mu dalam mengasihi sesama kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, anugerah dan pengampunannya sungguh nyata jika kita bersungguh-sungguh memohon pengampunan kepada Tuhan dan berusaha untuk melakukan kehendak-Nya. Terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana dinyatakan di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakui
Saudara-saudaraku yang terkasih, kita hendak merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Saya hantarkan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami. Dan meskipun hari ini kami harus kembali menjalani ibadah kami di tengah keluarga, tapi kami sungguh percaya bahwa Engkau hadir di mana saja. Kami hendak merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Allah Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pada bacaan pertama, mari kita membuka Alkitab kita pada 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang, sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, karena pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka, hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih untuk membuka Markus 5 ayat 21 sampai ayat 43. Markus 5 ayat 21 sampai ayat 43. Saya akan bacakan bagi kita semua. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu
yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bagaimana kabarnya? Semoga panjenengan sami dalam keadaan yang baik dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari di masa pandemi ini. Meskipun pada hari Minggu ini kita harus kembali menjalankan ibadah Minggu ini dengan cara ibadah keluarga seperti yang dulu pernah kita jalani. Semuanya itu sebagai bentuk keprihatinan kita dan juga turut ambil bagian dalam program pemerintah untuk juga boleh menekan kerumunan dan mengurangi mobilitas. Tetap semangat Bapak Ibu. Di dalam mengawali renungan hari ini, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Tentu Bapak Ibu banyak bahkan di antara panjenengan sami yang sudah pernah melihat bahkan dahar atau makan sandwich. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Oke, kita bisa melihat di sana. Kalau kita perhatikan, jadi sandwich itu kan isinya diapit oleh roti dan kemudian juga ada roti lagi. Nah, itu biasanya seperti itu. Kenapa saya kemudian mengawalinya dengan berbicara mengenai sandwich? Jadi kalau melalui beberapa buku yang pernah saya baca, saya mengenal sebuah istilah, terkhusus dalam penulisan Injil Markus ini, istilah yang disebut sebagai makan sandwich, bukan makan sandwich, Bapak Ibu. Jadi di dalam makan sandwich ini, artinya adalah ada pesan penting yang mau disampaikan oleh penulis Injil Markus yang diapit oleh dua kisah secara berurutan, persis seperti sandwich tadi, isi diapit oleh dua roti. Demikian juga makan sandwich di dalam penulisan Injil Markus, ada pesan, ada isi yang sangat penting yang diapit oleh dua kisah secara berurutan. Kita akan lihat apa pesannya nanti, tapi kita akan lihat bersama terlebih dahulu apa yang mengapit pesan yang penting itu tadi yang hendak disampaikan oleh penulis Injil Markus. Kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu. Kisah pengapit yang pertama itu ada di Markus 5 ayat 21 sampai 24 mengenai anak Yairus yang sakit. Lalu ada kisah penekanan yang kemudian disisipkan, yaitu wanita sakit pendarahan di ayat 25 sampai 34. Lalu kemudian ada kisah pengapit yang kedua, yaitu anak Yairus lagi di ayat 35 sampai 43.
kita akan melihat bersama-sama nggih, Bapak Ibu, dalam kisah pengapit yang pertama, Yesus didekati oleh seorang pemimpin Yahudi yang dia memohon atas nama putrinya yang ia yakini di ayat 23 itu sudah hampir mati, yaitu Yairus itu tadi nggih. Nah, Yesus melihat urgensinya. Yesus melihat ada keterdesakan di sana. Kemudian Yesus memutuskan dia berangkat bersama Yairus, kurang lebih begitu. Nah, lalu kemudian sampai di titik ini seperti sebuah sinetron begitu Bapak Ibu. Mungkin kita berharap perjalanan Yesus menuju ke tempat si Yairus untuk menyelamatkan anak perempuannya itu berjalan dengan lancar. Seperti sebuah sinetron begitu kan tentunya. Tapi kan rupanya tidak demikian. Di saat Yesus berjalan menuju tujuannya itu tadi, dia dikerumuni oleh banyak orang di ayat 24, dan tiba-tiba saja fokus ceritanya itu kemudian menjadi berubah, tertuju kepada seorang perempuan, yang di dalam Injil Markus di ayat 25 itu digambarkan dengan sangat rinci mengenai perempuan ini. Yang pertama, dia telah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kedua, dia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib. Yang ketiga, dia telah menghabiskan segala hal yang ada pada dirinya. Yang keempat, tapi ternyata semuanya itu tidak ada faedahnya. Bahkan keadaannya itu malah menjadi lebih buruk. Nah, sampai di sini kita bisa melihat kisahnya kemudian jadi berubah. Tadinya ketemu Yairus, mau ke rumahnya si Yairus, di tengah perjalanan bukannya lancar, malah ada sosok lagi, tokoh lagi yang masuk di sana, digambarkan dengan detail bahkan oleh penulis Injil Markus bagaimana keadaan perempuan itu. Nah, sampai di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk memperbandingkan dua sosok yang sudah muncul, Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan. Kita akan lihat apa yang membedakan atau apa yang unik dari dua sosok ini yang sudah muncul di dalam bacaan Injil hari ini. Kita perhatikan yang pertama, Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Dia imam dari sebuah sinagog. Artinya, dia punya pengaruh sosial yang sangat besar. Itu Yairus. Sedangkan perempuan ini yang disebutkan tadi di dalam bacaan Injil, dia itu siapa? Dia itu cuma digambarkan pendarahan, dan di dalam hukum Yahudi, dia orang yang najis karena pendarahannya. Jadi sangat kontras sebenarnya antara si Yairus dengan perempuan yang sakit pendarahan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Lalu kita lihat yang kedua, bagaimana pendekatannya. Kita perhatikan pendekatan Yairus pada Yesus itu sangat frontal. Dia mengakui kehormatannya Yesus dengan kemudian merendahkan diri di hadapan Yesus untuk mengajukan permintaan. Sedangkan kalau kita perhatikan si perempuan itu, dia kan sembunyi-sembunyi. Di tengah kerumunan itu dia menjangkau secara anonim begitu Bapak Ibu dari belakang. Dia berusaha menyentuh Yesus secara diam-diam. Dan entah bagaimana akhirnya itu menghasilkan sebuah kesembuhan yang ajaib. Itu yang kedua. Lalu kita lihat yang ketiga. Kita lihat di dalam bacaan Injil, Yairus menyapa Yesus secara langsung, berkata-kata kepada Yesus. Tetapi perempuan itu di ayat 28, dia bicara pada dirinya sendiri. Itu yang ketiga. Lalu kita perhatikan yang keempat. Yairus berbicara atas nama putrinya, anak perempuannya. Tapi perempuan itu tidak bernama dan dia sendirian. Itu perbedaan yang keempat. Dari 4 perbedaan ini, apa sih yang sebenarnya mau disampaikan oleh penulis Injil Markus? Menurut saya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, penulis Injil Markus ini hendak menggambarkan dua karakter atau dua sosok yang mewakili ujung yang berlawanan dari spektrum sosial di dalam konteks masyarakat saat itu. Sangat kontras antara Yairus dengan perempuan. Ini dari ujung ke ujung spektrum sosial di dalam konteks masyarakat pada saat itu. Dan kalau kita perhatikan lagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kisah ini kemudian berbalik. Dari perjalanan menuju rumah si penguasa, orang yang hebat, yang terkenal, yang punya pengaruh itu tadi yang bernama Yairus, tiba-tiba berhenti karena ada perempuan yang tidak bernama yang menyentuh jubahnya Yesus. Yesus kemudian berhenti kan, lalu dia bertanya, apa ini yang sudah terjadi? Siapa yang menyentuh aku? Dan lain sebagainya. Lah murid-muridnya kemudian merespon juga dengan respon yang sebenarnya tidak salah juga, nggih. Mereka kemudian seolah-olah, nggih, dalam bahasa saya tuh nanya,
ini loh banyak banget orang, Yesus. Kok kamu malah nanya? Kok engkau malah bertanya siapa yang menyentuh? Ya mana tahu kan? Ini banyak banget loh orangnya, kerumunan. Lalu Yesus, dia melihat sekeliling untuk melihat siapa yang melakukannya. Kalau saya rasakan lagi ketika membaca Injil Markus ini Bapak Ibu, dan terkhusus di bagian respon para murid ketika para murid bertanya, loh kan ini banyak banget orang, mana kami tahu. Itu menunjukkan atau menampilkan atau secara tersirat begitu loh, memunculkan sebuah kesan bahwa ini sebuah gangguan yang tidak nyaman bagi para murid. Siapa yang menyentuh jubah Yesus? Ya mereka tidak peduli. Karena yang mereka fokus pada saat itu, yang mereka pedulikan adalah bagaimana caranya kita terus berjalan agar kita bisa segera membantu Yairus, orang yang punya kuasa itu tadi, yang secara sosial dia itu orang yang luar biasa. Tapi rupanya tidak demikian dengan Yesus. Dia tetap mencari siapa yang menyentuh jubahnya. Dan lalu gemetarlah serta takutlah kan perempuan itu tadi, Bapak Ibu, dan dia kemudian tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu pada Yesus. Dan singkat cerita kita melihat bagaimana Yesus kemudian memuji iman perempuan itu yang dibuktikan oleh inisiatifnya yang teguh hati, begitulah kurang lebih. Nah, lalu bagaimana kemudian dengan anaknya si Yairus? Mari perhatikan di ayat 35. Di sana dikatakan, saat Yesus masih berbicara, tiba-tiba datang orang dari keluarga Yairus dan mengatakan anak perempuannya sudah meninggal. Kenapa ya penulis Injil Markus menuliskannya demikian? Coba kita bayangkannya begini Bapak Ibu. Yesus sedang ngomong, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Sementara Yesus ngomong seperti itu, berbicara seperti itu, ada orang dari rumah itu tadi, Bapak Ibu, si Yairus itu tadi mengatakan hal yang kontras, anakmu sudah mati. Jadi di saat Yesus bicara kepada perempuan yang tidak bernama itu bahwa dia selamat, tapi di sisi lain ada orang yang mengatakan bahwa anaknya si Yairus sudah meninggal. Ini sebuah kontras begitu loh. Yesus diinterupsi dengan kalimat anakmu sudah mati Yairus. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia diinterupsi seperti itu, Bapak Ibu? Di dalam kontras itu tadi apa yang dikatakan oleh Yesus? Di sana Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Seolah Yesus itu mau bilang, kamu lihat tidak? Perempuan itu tadi, yang tidak bernama, yang sakit pendarahan itu, dia selamat karena percaya dan imannya. Lalu kenapa sekarang kamu takut? Jangan kamu takut. Yesus sedang memberikan perintah kepada seorang pemimpin agama pada saat itu untuk belajar tentang iman dari perempuan yang tidak bernama itu tadi. Dan singkat cerita seperti kita ketahui Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, anak si Yairus ini akhirnya sungguh-sungguh selamat. Itu dua pengapit. Yairus, perempuan pendarahan, anak Yairus lagi. Lalu pesan apa dari dua kisah pengapit itu tadi yang sudah sempat saya sampaikan juga di awal khotbah ini? Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika saudara mau setia dalam misi menolong seperti tema hari ini, maka jangan pilih-pilih. Lihatlah para murid yang agaknya lebih fokus pada menolong si penguasa tadi kan, alih-alih perempuan yang tidak bernama itu tadi. Kalau kita tarik kepada kehidupan keseharian kita hari-hari ini Bapak Ibu, di masa pandemi ini, virus COVID ini kan bisa menyerang siapa saja. Bahkan di setiap kelompok, saya rasa hampir semua sudah pernah mengalami salah satu anggota kelompoknya terkena begitu virus COVID-19 ini. Equal treatment, perlakuan yang sama, tanpa melihat seberapa orang itu aktif di kelompoknya. Sehingga jangan sampai kemudian ya yang dinilai itu hanya berdasarkan aktif tidak aktif. Sehingga jangan sampai kemudian yang aktif ditolong dengan semangat, sehingga yang tidak aktif ya ditolong seperlunya saja. Jikapun memang harus ada perbedaan perlakuan, maka lebih pada pertimbangannya soal kebutuhannya yang juga berbeda. Bukan karena seseorang itu aktif tidak aktif, terkenal tidak terkenal. Itulah yang hendak ditunjukkan ketika Yesus menyandingkan, atau penulis Injil Markus menyandingkan kisah itu tadi, antara Yairus yang seorang penguasa yang hebat dengan seorang perempuan yang
tidak bernama, dan bagaimana ada equal treatment perlakuan yang sama yang ditunjukkan oleh Yesus ketika ia menolong seseorang. Maka harapannya juga begitu, ketika kita setia dan mau setia dalam misi untuk menolong sesama, maka ingat-ingat itu, jangan kita kemudian hanya menolong mereka yang terkenal saja atau yang aktif saja, tetapi kesamaan perlakuan itu penting untuk kita pertimbangkan. Lalu pesan yang kedua, siapa sih yang suka diinterupsi? Saya rasa tidak ada. Semua orang kan ingin kalau bisa dirinya ditolong terlebih dahulu. Mungkin tidak ya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Si Yairus ini kan minta bantuan pada Yesus begitu kan. Lalu Yesus sudah berjalan menuju ke tempatnya si Yairus. Tapi di tengah perjalanan itu kan malah diinterupsi kan kemudian oleh perempuan yang sakit pendarahan tadi. Dan Yesusnya malah berhenti juga. Dan kemudian mungkin juga tidak. Kemudian si Yairus tuh merasa kesal begitu kan. Kalau seandainya Yesus tidak berhenti, tentu anakku kan tidak akan mati pada saat kejadian itu, nggih. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, siapapun di antara kita manusia ini kan ketika dalam keadaan yang mendesak, dalam keadaan yang terjepit, kita berharap permohonan tolongnya kita ini loh yang didulukan. Kita punya kecenderungan untuk melakukan itu. Tapi dari kisah ini kita belajar bahwa Yesus tahu sebaik-baiknya apa yang dia lakukan dan apa yang dia putuskan begitu. Ketika Yesus menjawab doa permohonan permintaan tolong begitu dari orang lain, dan kemudian kita belum menjawabkan doa, mendapat jawaban atas doa permohonan tolong kita kepada Allah begitu, maka bukan berarti kemudian kita tidak penting dan orang lain lebih penting atau sebaliknya begitu. Bukan berarti kita tidak tidak berharga dan orang lain itu jauh lebih berharga sehingga seolah-olah pilih kasih. Tentu kan tidak demikian. Tetapi memang mungkin belum waktunya, dan Yesus tahu sebaik-baiknya waktu kapan dia harus melakukan sesuatu. Maka jika saudara berhadapan dengan situasi melihat orang lain kok sudah dijawab permohonannya, pertolongan dapat dari Tuhan begitu, kok aku belum, maka yakin saja, maka percaya saja bahwa nanti waktu saudara jika Tuhan menghendaki pun akan tiba. Itu pesan yang kedua. Nah, bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih? Sampai di sini apakah ternyata misi untuk menolong itu susah? Mari kita juga jangan lupa kita perhatikan bacaan yang pertama. Kalau kita agak naik sedikit membaca ayat pada bacaan yang pertama di ayat 1-5, maka kita tahu bahwa jemaat Makedonia itu kan sebenarnya mereka juga hidup susah. Mereka juga hidup miskin. Mereka juga hidup dengan menderita. Tapi dalam kondisi seperti itu pun mereka mau berbagi. Atau di ayatnya yang ke-7, jemaat Korintus itu kan juga jemaat yang kaya dalam banyak hal. Dan di dalam segala kondisi mereka juga mau menolong saudara mereka yang kesusahan di Yerusalem. Dari sini kita bisa melihat, menolong itu rupanya memang tidak pernah bikin rugi. Dan Yesus sendiri sudah menunjukkan bagaimana dia adalah Allah yang memang penolong, dan segala waktu dan kehendaknya itu adalah pasti dan baik untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, semoga kita yang selalu mengatakan kiranya Tuhan menolong, itu juga mau untuk menolong orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita. Saat hening cukup, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Saya hantarkan. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan kami di tengah keluarga. Kami bersyukur untuk firman yang kami renungkan. Dan kami semakin menyadari bahwa Engkau adalah Allah penolong bagi kami, yang tidak memilih-milih dan tahu persis kapan waktu yang terbaik bagi kami untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Di tengah segala sukacita kami Tuhan hari ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang tengah sakit, baik mereka yang terpapar virus COVID-19 ataupun saudara-saudara kami yang sakit karena penyakit yang lainnya. Kami berdoa untuk Pak Daryono, Ibu Maya, Ibu Sri Pihartini, Ibu Ernawati, Bapak Joko Paryadi, Ibu Sri Murtini, Pak Agus Rumianto, Pak Andri Susanto, Pak Amir Panjaitan, Ibu Naomi, Bu Maulina Manurung, Yola, Yona, Bu Diah Max, Ibu Emilia, Mbak Deta, Mas Krisna, Bapak Subiantoro, dan Ibu juga Odi, Bu Ida dan Mbak Bella, Pak Pujo, Bu Asih, Amel, Lina, Mbak Ari, keluarga Bu Detarti, Mas Galih, Pak Hanun, Karen, Gerald, Audi,
Bu Ros, Pak Agus Kirmadi, Pak Keli, Dwi Rianto, Bu Yuyun Diliana, Mbak Puspa, Mbak Monik, Pak Dewahyu Sodo, Bu Lida Dewi, Mbak Ave, Gisel, Mbak Ratna, Pak Renanto Hasibuan, Mas Tria Ariwibowo, Pak Wawan, Nathan, Pak Budi Jatmiko, Bu Dwi Natalia, Pak Bayu Krisna, Mbak Michelle, Mbak Esther, Pak Joko Supriyanto, dan juga Mbak Ambar. Mungkin ada banyak nama yang kami lewatkan Tuhan, tapi Tuhan yang mengenal, Tuhan yang mengetahui. Dan ampuni kelemahan kami, karena kami tak mampu menyebutkan satu demi satu, tapi Tuhan yang baik, yang mengenal setiap umat-Mu. Kiranya Engkau memberikan pemulihan Tuhan, Engkau mengaruniakan pertolongan-Mu. Jika memang waktu yang Tuhan kehendaki sudah tiba, maka kami percaya Tuhan, pemulihan itu akan Tuhan anugerahkan. Berkatilah keluarganya yang menemani ya Allah, berikan kekuatan dan juga kesabaran, dan juga berikan kekuatan kepada kami semua, yang setiap hari harus menerima kabar, berita-berita yang membuat hati kami tercabik-cabik dan juga berkecamuk karena kekhawatiran dan kegelisahan. Secara khusus juga Tuhan, kami menyatukan hati kami berdoa untuk Mas Angga yang harus merelakan kepulangan istri yang dicintainya ke rumah Bapa. Berkatilah ia Tuhan, karuniakanlah kekuatan. Rengkuhlah keluarga besar Pak Harto dan juga Pak Toto di dalam menemani anaknya untuk melewati masa-masa yang pekat ini. Kami sungguh percaya Tuhan, di dalam kegelapan malam-malam kami, Tuhan senantiasa hadir dan memberikan kekuatan. Demikian pula yang kami yakini akan Tuhan lakukan dan selalu Tuhan kerjakan dalam kehidupan Mas Angga, juga anak yang dikasihinya, Gio Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan, tangan-Mu terlalu kuat untuk menopang keluarga ini, dan itulah yang akan terus Tuhan kerjakan. Pakailah juga Tuhan jemaat-Mu di kelompok maupun di GKJ Bekasi Timur untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, melakukan misi pertolongan kepada setiap sahabat kami, saudara kami di GKJ Bekasi Timur atau di mana tempat sekalipun. Berkati juga setiap tenaga medis Tuhan yang selalu melakukan pelayanan dengan sungguh hati. Berkati dengan kesehatan senantiasa, berkati dengan kekuatan senantiasa untuk setiap anggota medis yang setia ambil bagian di dalam pelayanan di GKJ Bekasi Timur. Pakailah gereja Tuhan, agar kami juga menjadi tempat yang baik untuk setiap umat Tuhan mendapatkan ketenangan dan juga penghiburan. Berkatilah bangsa dan negara ini, berkatilah kota Bekasi Tuhan. Curahkanlah kekuatan dari-Mu sehingga kami mampu bahu-membahu untuk melewati masa-masa yang gelap ini. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih karena Engkau senantiasa hadir dan memberikan pertolongan kepada kami tepat di dalam waktu yang Tuhan kehendaki. Hanya di dalam Kristus Yesus kami menaikkan doa syafaat kami. Amin. Umat dimohon berdiri. Umat yang terkasih, mari kita ucapkan kembali dengan penuh keyakinan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, segenap hidup kita adalah milik Tuhan, dan hidup yang kita jalani adalah anugerah-Nya. Panggilan menolong sesama adalah salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan. Marilah panggilan tersebut kita wujudkan melalui persembahan yang kita kumpulkan, agar melalui gerejanya, kepedulian kepada sesama semakin terwujud. Persembahan ibadah minggu ini kita dasari
dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab, Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga kita, kita sudah menghimpun ataupun menyisihkan persembahan kita. Kini marilah kita serahkan ungkapan syukur itu kepada Allah melalui nyanyian dan doa syukur. Umat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Di dalam setiap pergumulan kehidupan kami saat ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur bahwa kasih Allah senantiasa menyertai dan memelihara setiap kehidupan kami. Terlebih di dalam ibadah kami yang kami lakukan di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami ini, kami boleh mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Berkati dan sucikan persembahan ini ya Tuhan, sehingga boleh layak di hadapan Tuhan. Berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini, berilah hikmat takut akan Tuhan. Ajarkan kami dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, untuk mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini, kesempurnaannya hanya kami minta di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan,
kehidupan yang kita jalani adalah sebuah proses bertumbuh untuk menghasilkan buah, yaitu menjalankan misi menolong sesama seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Marilah kita wujudkan panggilan tersebut dengan tetap berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjalaninya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Usahakanlah hidupmu agar bermakna bagi sesama dan teruslah bertumbuh dalam iman serta menghasilkan buah-buah kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus Putra Tunggal-Nya menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin. Setia
yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabarnya? Nah, kakak harap adik-adik tetap sehat dan tetap semangat ya. Dan untuk saat ini, adik-adik tetap di rumah saja dan juga jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Di sini Kak Putri memberi tahu kabar sukacita, kabar baik pada adik-adik semua nih. Nah, untuk ibadah anak di bulan Juli nanti akan dibagi menjadi 3 grup sesuai dengan kelompok wilayah adik-adik masing-masing. Nah, yang pertama ada grup A. Grup A nanti akan terdiri dari kelompok wilayah Jatimulya, Margahayu, dan Bekasi Timur Regensi. Kemudian ada grup B yang terdiri dari kelompok Tambun, Perumnas 3, dan juga Wisma Jaya. Lalu yang terakhir ada grup C yang terdiri dari kelompok Cibitung, Cikarang, dan juga Karawang. Nah, nanti pada saat ibadah di bulan Juli nanti, adik-adik akan bertemu dengan teman-teman satu kelompoknya dan juga teman dari 2 kelompok yang lain ya. Kami Guru Sekolah Minggu membagi ibadah anak menjadi 3 grup seperti ini, berharap agar adik-adik sekolah minggu dapat lebih diperhatikan lagi dan juga lebih kita rangkul lebih dekat lagi ya. Nah, untuk itu adik-adik jangan lupa menghadiri ibadah anak Zoom di bulan Juli nanti. Kakak tunggu loh kehadiran adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.